Siapa orang yang melakukan kejelekan, ini pakai kata mufrad, tunggal, satu kejelekan. Barang siapa yang melakukan satu kejelekan, wa ahatat bihi khati'atu, satu kejelekan ini meliputinya, mengelilinginya. Jadi dibungkus, dia sudah dibungkus dengan satu kejelekan. Faulaika ashabun nar, maka dia adalah penghuni neraka, penduduk neraka. Lah berapa lama di neraka? Kalau mereka mengatakan ayyam ma'dudah, mereka mengatakan dalam waktu yang sebentar. Tapi Allah mengatakan hum fiha khalidun, mereka di dalam neraka selama-lamanya. Kalau mereka mengatakan sebentar, kami ini akan diadab sebentar, 40 hari atau 7 hari. Tapi Allah menjawab, bala, iya, kalian diadab. Tapi bukan waktu yang sebentar, diadab selama-lamanya. Karena apa? Karena melakukan satu dosa. Lah satu dosa ini membungkusnya. Nah, dalam arti apa? Dia nggak keluar dari dosa ini sampai matinya. Jadi dia berada di dalam dosa ini sampai mati. Lah dosa ini yang menyebabkan dia masuk neraka dan abadi di dalam neraka. Lah ini kalau kita memerhatikan satu kesalahan menyebabkan kita masuk neraka dan abadi. Kesalahan apa? Apakah kesalahan, pokoknya kesalahan? Tidak. Kata-katanya umum, kesalahan umum kata-katanya ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah khusus. Kita harus pahami. Kalau kita melihat terjemahan kitab atau terjemahan Quran, mungkin artinya siapa yang melakukan kejelekan. Lah kejelekan di sini nggak diterangkan, nggak dijelaskan. Akhirnya pokoknya wong sing nglakoni elek ngerokok abadi dalam neraka. Enggak. Tidak seperti itu. Yang dimaksud kejelekan di sini ini ya, kejelekan yang menyebabkan dia abadi di dalam neraka. Apa kejelekan yang membuat abadi? Ya tidak beriman. Makanya ada perbedaan antara ulama tafsir, ada yang mengatakan yang dimaksud di situ adalah asyirik. Ya, menyekutukan Allah. Ada lagi yang mengatakan bukan syirik, tapi al-kabair, al-kabiro, dosa besar. Dosa besar, pokoknya dosa besar. Bisa syirik, bisa ya, makan riba, bisa memakan harta anak yatim, atau dosa-dosa besar yang lainnya. Pokoknya dosa besar yang dia belum bertobat sampai matinya. Nah ini menyebabkan dia masuk ke neraka abadi di dalamnya. Makanya di situ sayyi'atan nggak dijelaskan kejelekan apa. Tapi menurut ulama tafsir di situ kejelekan yang dimaksud adalah asyirik. Ada lagi yang mengatakan al-kabiro, dosa besar. La ahatat bihi khati'atu, kejelekannya ini mengelilinginya, memagerinya, dalam arti dia meninggal belum bertobat. Nah, ada perbuatan dosa besar di dalam kehidupannya, mati belum bertobat dari perbuatan dosa besar ini, akhirnya menyebabkan dia masuk ke neraka. Dan di dalam neraka dia bukan sebentar melainkan abadi selama-lamanya. Sebaliknya, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah, beriman dengan hari akhir, wa amilu shalihat, dan banyak melakukan amal-amal soleh,
Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni surga. Calon penghuni surga. Hum fiha, mereka fiha di dalam surga khalidun, abadi, selama-lamanya. Loh, enak ya kalau kita beriman, beramal soleh pasti masuk surga, pasti. Lewat neraka enggak? Tergantung. Lewat neraka atau tidaknya tergantung. Kalau kita hanya beriman tidak beramal soleh, ya masuk neraka dulu prosesnya. Diumbah dhisik ibarat kelambi rusuh, diberseni dulu baru masuk lemari. Tapi enggak abadi kita di dalam neraka, sesaat, sebentar. Sesuai dengan kejelekan yang kita lakukan. Kejelekan ini, kejelekan itu, dicuci oleh Allah, dibersihkan dulu, baru masuk surga. Tidak abadi kita dalam neraka, hanya membersihkan kotoran yang ada. Itu kalau beriman tidak beramal soleh, tidak membuat dia masuk neraka abadi, tapi dia akan masuk surga abadi selama-lamanya. Tapi masuk neraka transit, mampir. Lah transit itu kan macam-macam. Ada yang transit itu sebentar. Kita kalau naik kereta itu ada transit berhenti di stasiun ini 10 menit, 15 menit, jalan lagi. Ada yang lama, setengah jam, baru jalan lagi. Sama orang yang beriman tadi tapi tidak beramal soleh, ada yang transit di dalam neraka, ada yang transitnya sebentar. Keluar masuk surga. Ada yang transitnya lama di dalam neraka, baru keluar masuk surga. Tapi yang jelas ketika meninggal dalam keadaan iman tidak akan abadi di dalam neraka karena kejelekan yang ia lakukan dari kemaksiatan di atas dunia. Ya. Tapi kalau dia beriman, beramal soleh, rajin sholat, rajin puasa, rajin melakukan kebaikan ini kebaikan itu, apalagi ikhlas dan sempurna, insya Allah lolos dari neraka. Ya, sebagaimana orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi kita jangan meremehkan perbuatan dosa. Jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu mengundang murkanya Allah. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah sehingga membuat kita menjadi orang yang nantinya keluar dari Islam atau keluar dari iman karena murka Allah tadi itu. Jadi jangan remehkan perbuatan dosa sekalipun kecil. Ketaatan kecil jangan juga diremehkan karena mengundang ridhonya Allah. Mungkin dengan ridhonya Allah ini membuat kita menjadi orang yang berhasil dengan meraih banyak ketaatan kebaikan karena ridhonya Allah.